Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda yang telah bersedia datang pada proses konseling kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai proses konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ananda sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling individual? Belum, Bu. Nah, kalau belum, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individual. Nah, layanan konseling ini ialah layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dialami si klien ini. Nah, adapun tujuan dari konseling ini ialah untuk memandirikan klien, untuk meningkatkan rasa percaya diri klien dan untuk mengentaskan permasalahan yang sedang klien hadapi. Nah, di sini dalam konselingan ini ada beberapa asas yang harus dipatuhi. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaannya, di mana semua yang Ananda ceritakan atau yang Ananda bicarakan kepada Ibu pada saat ini akan Ibu jaga kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan kepada ke pihak manapun. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, di sini Ibu berharap kepada Ananda untuk terbuka dalam permasalahan yang sedang Ananda alami. Yang ketiga itu ada asas kenormatifan. Maksudnya di sini ialah semua yang kita ceritakan, baik perlakuan atau sesuatu yang terjadi itu harus mengikuti norma-norma yang berlaku gitu. Nggak boleh menyimpang dari yang peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah Ananda sudah memahami apa itu konseling individual? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, sebelumnya kita kan belum saling mengetahui nih gitu. Alangkah baiknya kita untuk perkenalan diri terlebih dahulu agar konseling kita pada hari ini supaya lebih akrab lagi untuk kedepannya. Nah, di sini perkenalkan, nama Ibu Sylvia Rahma Putri, biasa dipanggil dengan Ibu Sylvie. Selanjutnya kepada Ananda. Nama saya Friska Moza Putri, Bu. Biasanya dipanggil Friska. Oke. Biasanya dipanggil dengan Friska ya. Sebelumnya Friska sedang mengalami permasalahan tentang apa? Kemarin ya, Bu, pernah dibully saat masa-masa SMA kemarin, Bu. Dibully itu karena apa ya, Friska? Berbentuk fisik itu, Bu, dengan pakaian gitu, bentuk. Oh gitu. Nah, Friska, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan bahwa kegiatan yang kita lakukan ini bertujuan untuk membantu menemukan jalan keluar yang dari permasalahan ini. Nah, Friska, sebelum Ibu menjelaskan bahwa kegiatan kita yang kita lakukan sekarang ialah ada konseling individual yang seperti Ibu katakan tadi. Nah, semua yang Friska ceritakan ini cukup Ibu saja yang tahu. Ibu menjaga kerahasiaannya dan Ibu tidak akan menceritakannya kepada pihak manapun. Oke, Friska. Nah, hari ini Ibu akan menggunakan teknik yang disebut itu teknik hipnoterapi. Sebelum kita memulai, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa teknik hipnoterapi ini bukanlah seperti yang sering ditampilkan di televisi. Nah, dalam proses ini, Friska tidak perlu takut akan kehilangan kesadaran ataupun dikendalikan oleh orang lain. Nah, Friska tuh tetap sadar gitu, tetap berbicara apa adanya untuk membuat Friska lebih nyaman lagi ke depannya. Nah, maksud dari tujuan hipnoterapi ini ialah membantu tubuh dan pikiran Friska menjadi lebih rileks sehingga kenangan yang selama ini membuat Friska trauma, takut dapat diproses lebih tenang lagi. Nah, dengan begitu yang diharapkan rasa cemas dan yang trauma yang Friska hadapi dapat lebih berkurang lagi daripada sebelumnya. Baik, Friska. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan, apakah Friska bersedia mengikuti proses konseling hipnoterapi dengan sukarela? Bersedia, Bu. Oke. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada Friska keinginan untuk mengikuti proses ini karena merupakan langkah yang baik lagi untuk perkembangan Friska. Oke, nah sebelum kita masuk proses pembahasannya lebih mendalam, Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu nih bagaimana perasaan Friska saat ini. Friska
perlu terburu-buru dalam menjawabnya, cukup rileks dan santai. Sekarang nih kayak kurang percaya diri. Iya Bu. Iya Bu. Oke, terima kasih sudah menyampaikan apa yang Friska rasakan gitu. Nah, perasaan gugup merupakan hal Saya merasa gugup Bu. Oke, Friska, sebelum kita masuk pembahasan, Ibu terima kasih kepada Friska yang telah menyampaikan perasaan Friska. Nah, gugup itu wajar ya Friska, apalagi dalam menyampaikan permasalahan yang sedang Friska alami. Ya, Bu. Iya Bu. Oke. Nah, selama proses konseling berlangsung nanti, apabila Friska merasa lelah, sedih, ingin berhenti sejenak, silahkan katakan terlebih dahulu kepada Ibu ya. Iya Bu. Jika ada yang buat Friska merasa tidak nyaman gitu. Nah, apakah sekarang Friska sudah cukup atau bersedia mengikuti proses konseling ini? Iya Bu. Oke. Nah, baik, terima kasih atas kesiapan Friska. Sekarang kita akan memulai membahas pengalaman yang sedang Friska alami. Oke. Sekarang Friska, Ibu ingin mendengarkan permasalahan atau pengalaman yang bikin Friska trauma. Yang kemarin nih Bu, pas kelas 12 Ya. Friska pernah dibully dalam masalah pakaian gitu Bu. Kayak dihina-hina gitu Bu, pakai Friska kayak kotor atau segala macam gitu Bu. Oke. Itu tuh pada saat itu tuh Friska diejek itu dalam kondisi kentut itu masalah verbal dan non verbal. Oke. Nah, selain mengejek, apakah ada perlakuan lain yang Friska terima dari teman-teman Friska tersebut? Berarti enggak terlalu gitu kan? Nah, jika semua itu terjadi, apa yang biasanya Friska lakukan? Hanya bisa diem aja Bu. Oke, pada saat itu apakah Friska pernah mencobakan atau menceritakan pengalaman ini kepada orang tua atau teman dekat? Sering kalau ke orang tua sering Bu. Kalau pengalaman kayak cerita-cerita kayak gitu sering ke orang tua. Terutama untuk cerita bullying di sekolah gitu Bu. Oh, kalau sekarang apa yang biasanya Friska rasakan ketika akan berangkat ke sekolah gitu? Ketakutan aja Bu. Ketakutan akan bullying lagi ya. Itu kejadiannya waktu kelas berapa ya Friska? Kelas 12 kemarin Bu. Oke. Nah, ketika rasa cemas dan takut itu muncul, apa yang terjadi pada Friska gitu? Jantung berdebar gitu Bu. Jadi Friska merasa nggak nyaman gitu ya? Kurang pede. Oke. Nah, apakah sampai sekarang Friska sering mengingat kejadian tersebut atas perlakuan teman-teman Friska? Sering Bu. Yang keinget sendiri gitu Bu. Nah, ketika kenangan itu muncul, apa yang biasanya Friska katakan kepada diri sendiri gitu? Saya tidak berasa berharga gitu. Saya tidak berasa berharga gitu Bu. Oke, nah menurut Friska nih, apakah perkataan teman-teman Friska itu membuat Friska mulai memandang diri Friska itu merasa rendah diri atau berbeda gitu? Enggak. Iya. Saya tidak berharga. Kayak saya tuh kurang berharga gitu Bu. Jadi Friska kurang merasa berharga atas perlakuan dari teman-teman Friska. Nah, kalau Ibu boleh bertanya gitu, apa yang paling Friska rindukan sebelum kejadian itu terjadi? Kayak dulu tuh sering percaya diri gitu Bu, sebelum dibully gitu. Terus sesudah dibully kayak kurang percaya diri gitu Bu jadinya Bu. Oke, nah jika suatu hari rasa takut atau cemas itu hilang, apa ya hal yang pertama yang ingin Friska lakukan gitu? Berani berprestasi di depan kelas Bu. Oke, berarti Friska ingin presentasi di depan kelas dan lebih percaya diri lagi gitu ya di depan semua orang. Nah, bagus Friska.
terima kasih kepada Friska, Ibu bangga gitu kepada Friska karena telah mampu menceritakan pengalaman pahit yang pernah Friska alami gitu. Nah, apakah yang Friska alami ini memang sangat menyakitkan gitu, namun pengalaman itu bukan berarti menentukan siapa diri Friska. Nah, pada sesi ini Ibu akan membantu pikiran Friska agar tidak terus-menerusan dalam pengalaman pikiran yang negatif gitu. Nah, sekarang Friska silahkan duduk dengan posisi yang paling nyaman dan rileks. Letakkan kedua tangan Friska di paha. Terus tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan secara perlahan-lahan. Nah, kemudian lakukan sekali lagi Friska. Tarik nafas. Terus buangkan. Nah, biarkan tubuh Friska rileks gitu, tanpa ada beban apapun. Nah, sekarang silahkan pejamkan mata Friska. Sekarang bayangkan Friska berada di sebuah taman yang sangat indah. Iya, Bu. Langit taman itu berwarna biru, udara di sana terasa sangat sejuk. Friska mendengar suara burung yang berkicau. Di tempat itu merasa nyaman gitu bagi diri Friska. Tidak ada seorang pun yang menyakiti Friska. Enggak, Bu. Oke. Nah, setiap hitungan membuat Friska semakin nyaman. Friska mulai merasa damai. Nafas Friska lebih jadi teratur. Tubuh semakin ringan. Semua beban mulai berkurang. Ananda mulai merasa nyaman dan pikiran semakin lebih tenang, semakin rileks, terus tenang. Friska berada dalam kondisi yang sangat nyaman. Ibu. Friska, saat ini kamu berada di tempat yang aman. Tarik nafas perlahan-lahan, hembuskan. Rasakan ketenangan itu memenuhi seluruh tubuh Friska. Di hadapan sekarang, bayangkan ada sebuah layar putih atau bioskop. Di layar itu akan muncul kenangan yang pernah dialami. Friska tidak sedang mengalaminya kembali, tetapi hanya melihat seperti seseorang yang sedang menonton dalam sebuah film. Baik, Friska? Baik, Bu. Friska sudah sangat berani melihat kembali kenangan itu. Bayangkan kenang-kenangan yang kelam dan pahit pada saat itu yang Friska rasakan. Nah, sekarang ingatlah bahwa diri Friska itu berada dalam kejadian tersebut. Ibu. Friska hanya melihat dari tempat yang paling aman dan nyaman. Kejadian itu sudah berlalu. Sudah mulai berhasil melewati semua tantangan-tantangan kehidupan yang pahit. Kamu adalah seorang yang kuat. Sekarang bayangkan suara ejekan mereka mulai mengecil, semakin lama semakin pelan, hingga akhirnya tidak terdengar lagi. Sekarang silakan perhatikan atau bayangkan wajah orang-orang yang mengejek Anda. Bayangkan mereka semakin jauh, semakin kecil, dan semakin kabur, hingga akhirnya menghilang. Apa saat ini yang Friska rasakan? Udah ngerasa lega, Bu. Bagus sekali. Nah, sekarang lihat diri Friska sedang berada di layar itu sendiri. Lihat seorang Friska yang sedang menangis. Perhatikan wajahnya. Lihatlah perhatian bahwa ia sedang merasa terluka. Bayangkan dirimu yang sekarang menghampiri yang sedang menangis. Nah, sekarang katakan kepada dirimu sendiri, Friska tidak salah dan pantas diperlakukan sebaik mungkin dan dihargai. Katakan kepada mereka bahwa Friska berharga dan pantas dihargai. Friska tidak sendirian.
semua yang terjadi bukanlah hal yang buruk. Nah, apa yang Friska rasakan sekarang? Udah merasa lega dan senang juga, dan percaya diri juga Bu. Oke, Friska, mulai hari ini Friska menerima diri Friska apa adanya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berharga. Friska memiliki banyak kelebihan. Pendapat buruk orang lain tidak menentukan siapa diri Friska yang sebenarnya. Setiap hari keberanian Friska semakin besar ketika berbicara di depan kelas, kemampuan bernafas dengan tenang, dan tingkat kepercayaan diri yang semakin besar. Semakin hari, semakin banyak yang menghargai diri Friska, bahwa menjalin pertemanan yang sehat ialah menjaga pola pikir yang positif. Nah, Friska merasa lebih aman berada di sekolah. Kenangan masa lalu tetap menjadi bagian dari hidup sendiri, tetapi kenangan itu tidak lagi mengendalikan perasaan atau pola pikir negatif dari Friska. Nah, Friska memilih untuk bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi ke depannya. Friska pantas bahagia, dicintai, dan dihargai. Sekarang Ibu akan membawa kembali Friska dengan perasaan yang jauh lebih tenang dan nyaman lagi. Nah, Ibu akan menghitung mundur 1 sampai 5. Pada hitungan kelima, Friska akan membuka mata dengan keadaan lebih tenang, rileks, segar, dan merasa lebih ringan lagi. Oke? Apakah Friska siap? Siap Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan buka mata Friska. Oke. Apa yang Friska rasakan pada saat proses berlangsung? Udah sedikit lega dan percaya diri. Oke, baik. Udah pede, merasa pede. Udah merasa rileks ya? Ya, rileks. Nah, dari kejadian tersebut, Friska apakah sudah mulai gitu merenungi permasalahan yang Friska hadapi? Sudah. Oke, Friska, kan Friska sudah menjelaskan nih gitu kan, kejadian yang bikin Friska trauma gitu kan. Dari kejadian ini, apakah Friska merasa diri Friska itu berharga dan lebih baik lagi? Ingin lebih baik lagi. Oke, nah Friska, Ibu berharap ke depannya Friska lebih baik lagi dalam mengatur pola pertemanan dan perilaku Friska dan pola pikiran Friska. Oke, nah Friska, Friska sekarang udah merasa lega ya atau Iya. belum? Udah Bu. Udah merasa lega ya. Nah, bagaimana perasaan Friska sudah mengikuti proses layanan konseling kita pada siang hari ini? Senang Bu, senang sekali. Oke, udah merasa lega ya, Iya. dan lebih rileks lagi dari sebelumnya. Nah, hal yang paling Friska rasakan ada yang berbeda nggak gitu perbandingannya dari after dan before-nya gitu? Before-nya kayak adanya rasa-rasa takut gitu. Kalau afternya udah merasa relax, percaya. Terima kasih juga Bu, saya sangat jauh lebih senang gitu Bu. Oke, sama-sama Friska. Ibu percaya Friska memiliki kekuatan untuk pulih dan menjalani kehidupan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ya Bu, baik Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Friska telah mengikuti layanan konseling kita pada siang hari ini. Sama-sama Bu. Ibu berharap kepada Friska rutin mengikuti latihan-latihan kecil yang telah ditentukan pada proses konseling ini. Oke? Bersedia Bu? Sangat bersedia. Oke. Ibu akhiri ya Friska. Terima kasih. Sama-sama Bu. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.